Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Dwi Amelina dengan NPM 230660121 dari kelas Informatika 2B. Dengan adanya video ini dibuat guna memenuhi nilai ujian tengah semester dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Pidi Supriyadi, Eskom MTek. Mungkin saat ini banyak pemrograman yang sudah familiar dengan bahasa tinggi-tinggi, namun sedikit sekali struktur mesin yang dapat dirasakan. Batasan di mana perancang komputer sama-sama dapat merasakan manfaat mesin adalah suatu himpunan instruksi dari sudut pandang perancang. Set instruksi mesin menyediakan persyaratan fungsional untuk CPU. Dari sisi pengguna yang menggunakan program dalam bahasa mesin menjadi dasar akan struktur register dan memori. Pada bagian ini, kita akan memahami bagaimana instruksi dieksekusi, apa saja yang diperlukan dalam sebuah instruksi, dan proses apa saja yang terjadi saat eksekusi instruksi oleh CPU sedang berjalan. Set instruksi yaitu seperangkat aturan atau instruksi yang harus diikuti oleh CPU Central Processing Unit ketika menjalankan program komputer. Instruksi ini mencakup kode operasi yang mengidentifikasi tindakan akan dilakukan oleh prosesor serta operan yang merupakan data atau alamat yang digunakan dalam operasi ini. Kumpulan instruksi dalam arsitektur komputer mencakup berbagai jenis instruksi, seperti instruksi aritmatika untuk melakukan operasi matematika, instruksi logika untuk memanipulasi data biner, instruksi kontrol untuk mengatur aliran eksekusi program, dan instruksi transfer data untuk memindahkan data antara register dan memori. Karakteristik instruksi mesin. Instruksi mesin atau mechanic instruction yang dieksekusi membentuk suatu operasi dan berbagai macam fungsi CPU. Kumpulan fungsi yang dapat dieksekusi CPU disebut set instruksi. Mempelajari karakteristik instruksi mesin meliputi 1. Elemen-elemen instruksi mesin, 2. Representasi instruksinya, 3. Jenis-jenis instruksi, 4. Penggunaan alamat, 5. Rancangan set instruksi. Elemen-elemen instruksi mesin. 1. Operation code atau opcode. Menginstalasi operasi yang akan dilakukan. Kode operasi berbentuk kode. 2. Source operand reference. Operasi dapat berasal dari lebih satu sumber. Operand adalah input operasi. 3. Result operand reference merupakan hasil atau keluaran operasi. 4. Next instruction reference. Elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Operan dan operasi. Melihat dari sumbernya, operan satu operasi dapat berada di salah satu dari 3 daerah sebagai berikut. Memori utama atau memori virtual, register CPU, seperangkat input dan output. Representasi instruksi. Instruksi komputer dipresentasikan oleh sekumpulan bit. Instruksi dibagi menjadi beberapa field. Field ini diisi oleh elemen-elemen instruksi yang membawa informasi bagi operasi CPU. Layout instruksi dikenal dengan format instruksi. Jenis kumpulan unique set instruksi. Pengolahan data atau data processing meliputi operasi-operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika memiliki kemampuan komputasi untuk pengolahan data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi terhadap bit-bit word sebagai bit.
bukannya sebagai bilangan, sehingga instruksi ini memiliki kemampuan untuk pengolahan data lain. Perpindahan data atau data movement berisi instruksi perpindahan data antar register maupun modul input dan output untuk dapat diolah oleh CPU, maka diperlukan instruksi-instruksi yang bertugas memindahkan data operan yang diperlukan. Penyimpanan data atau data storage berisi instruksi-instruksi penyimpanan ke memori. Instruksi penyimpanan sangat penting dalam operasi komputasi karena data tersebut akan digunakan untuk operasi berikutnya. Minimal untuk ditampilkan pada layar harus diadakan penyimpanan walaupun hanya sementara. Kontrol aliran program atau program flow control berisi instruksi pengontrolan operasi dan percabangan. Instruksi ini berguna untuk pengontrolan status dan pengoperasian percabangan ke set instruksi lain. Jumlah alamat. Alamat per instruksi yang lebih sedikit akan membuat instruksi lebih sederhana dan pendek, tetapi lebih sulit mengimplementasikan fungsi-fungsi yang kita inginkan. Karena CPU sederhana, maka rancangan CPU juga lebih sederhana. Jumlah bit dan referensi per instruksi lebih sedikit sehingga fetch dan eksekusi lebih cepat. Jumlah instruksi per program biasanya jauh lebih banyak. Pada jumlah alamat per instruksi, banyak jumlah bit dan referensi instruksi lebih banyak sehingga waktu eksekusi lebih lama. Diperlukan register CPU yang banyak, namun operasi antar register lebih cepat. Lebih mudah mengimplementasikan fungsi-fungsi yang kita inginkan. Jumlah instruksi per program jauh lebih sedikit. Thank you, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang benar. Cukup sekian dari saya untuk penjelasan tentang set instruksi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.